Mohon izin Bapak Ibu, rekan yang di pejabat pengawas, silakan. Sekali lagi, Bapak Ibu, rekan pejabat pengawas, silakan. Yang bersedia menjadi pembina apel pagi virtual, silakan. Pak Isan monitor. Izin Pak Isan, bisa sebagai pembina apel pagi virtual? Masih di Anuk, Pak. Oh. Bu Imas. Ibu Karlin. Ibu Nia. Silakan rekan-rekan yang lainnya. Karena sehubungan Pak Haris komputernya ada bermasalah. Bu Erlina juga di sini ada. Baik, kalau misalnya tidak ada apel pagi virtual di lingkungan Bapeda Kabupaten Garut, kita mulai saja. Saya merangkap sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Bapeda Kabupaten Garut yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita melaksanakan apel pagi virtual dalam keadaan sehat walafiat walaupun secara virtual. Shalawat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW pada keluarga, sahabat, tabiin serta kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ada beberapa hal yang perlu saya informasikan. Namun sebelumnya juga mungkin sudah diinformasikan juga melalui WA Group yang telah disampaikan. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan upacara hari ini dalam rangka rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, semua mengikuti secara virtual, baik itu yang akan dilaksanakan sekarang, dimulai dari rapat paripurnanya istimewa, kemudian juga ke Taman Makam Pahlawan, dan nanti renungan suci nanti malam pun, dan bahkan untuk kegiatan upacara kenaikan bendera dan penurunan bendera pun sama. Jadi semuanya dilaksanakan secara virtual. Namun ada beberapa petugas upacara yang dikhususkan. Namun ada beberapa juga petugas yang diberikan surat tugas oleh pimpinan. Di antaranya ada 10 orang pejabat pengawas di lingkungan Bapeda yang harus mengikuti penurunan bendera sesuai dengan jadwal yang telah diberikan dari protokol. Kemudian juga bagi yang tidak mengikuti upacara, silakan untuk masuk ke link upacara tersebut dengan menggunakan pakaian korpri dan peci, pakaian secara lengkap. Dan juga mohon perhatiannya juga kepada Bapak Ibu untuk mengisi absensi yang tadi sudah diinformasikan juga oleh Pak Sekban,
terkait daftar kehadirannya melalui link yang telah disediakan oleh BKD. Kecuali bagi yang petugas yang melaksanakan secara langsung, tidak perlu atau tidak usah mengisi daftar hadir karena sudah dilampirkan dengan surat tugas yang disampaikan ke BKD juga. Itu yang pertama, informasi yang dapat saya sampaikan. Kemudian juga terkait dengan rangkaian HUT RI ke-76 ini, di antaranya adalah beberapa kegiatan yang tadi sudah diutarakan. Namun untuk kegiatan-kegiatan yang biasanya bersifat non-formal, yang biasa dilaksanakan di setiap lembaga, untuk sementara waktu karena kondisi masih pandemi maka ditiadakan. Biasanya dalam setiap lembaga atau setiap SKPD melaksanakan kegiatan dalam rangka merayakan hari ulang tahun RI, mengadakan kegiatan-kegiatan baik itu yang kegiatan secara sosial maupun kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan di lingkungan SKPD-nya masing-masing. Kemudian untuk itu saya informasikan juga beberapa kegiatan yang ada di lingkungan Bapeda itu sendiri. Kemarin sudah beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bapeda, di antaranya sudah dalam beberapa bidang juga mengikuti kegiatan yang ada di mendampingi SKPD-nya dalam pelaksanaan bahan anggaran 2021 ya, bersama Komisi 2 di DPRD Kabupaten Garut. Dan rencana Bapeda pun yang semula tanggal 18 kemudian dipercepat menjadi tanggal 16, kalau tidak salah hari ini akan dilaksanakan juga, dan bahan yang telah disampaikan juga sudah diserahkan ke DPRD Kabupaten Garut. Itu mungkin yang terkait dengan kegiatan yang ada di Bapeda, informasinya, dan juga beberapa rangkaian HUT RI ke-76. Dan juga saya informasikan juga hal yang berikutnya, kemarin juga sudah diinformasikan di kepegawaian, ada beberapa orang yang tidak mendapatkan TKD karena berhubungan dengan laporan dan kehadirannya yang masih kurang. Jadi sekaligus saya ingatkan juga terkait kedisiplinan. Mohon Bapak Ibu untuk menjadi perhatiannya kehadiran hal seperti ini, kehadiran apel pagi virtual seperti ini, itu merupakan hal yang penting juga. Karena setiap hari kita melaporkannya, baik itu yang pagi maupun yang sore. Kehadiran pagi kita laporkan, karena absensi Bapak Ibu selama WFO 0% atau WFH 100% ini dilakukan secara virtual seperti ini. Jadi kehadirannya dilihat dari kehadiran apel pagi dan apel sore. Jadi mohon juga perhatiannya kepada Bapak Ibu semuanya agar bisa melaksanakan apel pagi virtual ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat melaksanakan dengan baik. Walaupun misalkan secara virtual, tapi kondisi kita harus mempersiapkan diri seperti biasanya melaksanakan pergi ke kantor, melaksanakan apel dimulai 7.30. Jadi saya harapkan juga kepada Bapak Ibu seluruhnya 7.30 pun kita sudah siap dan sudah standby. Jadi apabila ada hal-hal yang diinformasikan atau misalkan kegiatan upacara apel virtualnya dilaksanakan secara 7.30 tepat. Jadi kehadirannya pun akan begitu terlihat juga nanti tepat di 7.30. Jadi saya harapkan kepada seluruh aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan Bapeda Kabupaten Garut, untuk melaksanakan apel virtual ini dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi saya ingatkan sekali lagi, bagi siapapun, termasuk saya sendiri pun, kita harus tetap mempersiapkan 7.30 tepat 7.30. Jadi Bapak Ibu seperti layaknya kita secara hadir langsung.
7.30 tepat, kita tepat juga berada hadir. Dan untuk selanjutnya juga diinformasikan juga kepada Bapak Ibu, bagi yang sudah hadir di virtual ini, tolong hadir sesuai dengan kegiatannya yang selama berlangsung. Jadi jangan hanya masuk hanya untuk mengisi absensi saja, ketika sudah selesai mengisi absensi baru keluar lagi. Saya harapkan hadir dimulai dari pembukaan sampai doa sampai foto evidence-nya pun semua hadir. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu, karena kemungkinan apel ini akan dilaksanakan ke depannya secara virtual juga, walaupun mungkin nanti ke depan kita sudah bisa melaksanakan pekerjaan secara langsung atau bisa WFO 50% atau bahkan 100%, tapi belum tentu untuk melaksanakan apel secara tatap muka langsung. Mungkin masih tetap secara virtual. Namun tetap saya harapkan kehadiran tetap di 7.30 sudah siap semuanya dengan dengan melaksanakan dengan baik. Itu informasi dan tolong untuk diperhatikan juga. Kemudian untuk selanjutnya juga barangkali ada dari rekan-rekan dari bidang yang akan menginformasikan, silakan rekan-rekan di pejabat pengawas, dimulai dari bidang 1 pemerintahan masyarakat, silakan. Ada yang diinformasikan? Baik, di sini ada Pak Yadi, Bu Imas, Bu Erlina, silakan. Ada yang mau diinformasikan? Cukup, Pak. Pelaksanaan di Cukup. bidang. Baik. Cukup, Pak. Selanjutnya di bidang 2 ekonomi dan SDA, silakan. Iya, Pak. Silakan Bu, ada yang mau diinformasikan atau ada yang... Ada, Pak. Ada satu informasi untuk rekan-rekan Kasubid untuk verifikasi yang RKPD 2022. Mohon untuk diingatkan kembali ke tiap-tiap SKPD bahwa nanti ada mau diserahkan ke bagian hukum ya, takutnya nanti bagian hukum dadakan nyuruh ke kita bahwa verifikasi itu harus udah beres. Sebenarnya minggu kemarin harus udah beres, tapi berhubung kayaknya SKPD-nya masih pada sibuk kali ya, Pak. Jadi untuk diingatkan kembali kepada SKPD untuk verifikasi RKPD 2022-nya harus segera selesai hari ini, Pak. Siap. Paling itu informasinya, Pak. Baik, terima kasih Bu Aulia Malik telah menginformasikan yang baik untuk rekan-rekan Kasubid di setiap bidangnya, khususnya di bidang 1, 2, 3, 4 untuk mempersiapkan RKPD, verifikasi RKPD 2022-nya untuk berkoordinasi juga langsung dengan bagian hukumnya. Itu terima kasih dari Bu Aulia yang sudah menginformasikannya. Silakan untuk di bidang 3 sosial budaya, silakan. Ada yang mau diinformasikan? Di sini ada Pak Isan, Pak Sabtu. Enggak, silakan. Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan beserta dengan elemen-elemen dari perwakilan satuan pendidikan, baik itu dari Korwil ataupun dari Dewan Pendidikan pada hari Jumat, diputuskan bahwa hari ini sudah dilaksanakan pendidikan atau pengajaran tatap muka secara terbatas di masing-masing sekolah di tiap jenjang, baik itu SD, TK, PAUD, SD sampai dengan jenjang SMP sebagaimana batas kewenangan manajemen pendidikan di lingkup pemerintah Kabupaten Garut. Oleh sebab itu, kami mungkin pada hari ini dari bidang Sosbud akan melaksanakan monitoring untuk pelaksanaan pendidikan atau pengajaran tatap muka terbatas nanti mungkin mulai dari jam 9, Pak Hendra. Siap. Kurang lebih 6 atau ya 6 orang lah kami akan turun untuk melihat sejauh mana pelaksanaan PTM terbatas ini disertai dengan pelaksanaan prokesnya yang ketat. Mungkin seperti itu, Pak. Siap.
Terima kasih Pak Ihsan informasinya, dan ini juga mungkin sebagai informasi juga sebagai kita sebagai orang tua, ya otomatis anak-anaknya yang sekarang yang melaksanakan semula melaksanakan secara virtual pembelajarannya daring, mungkin sekarang mulai hari ini sudah dilaksanakan secara tatap muka langsung, mungkin gitu ya Pak Ihsan, dengan protokol kesehatan ketat, mungkin masih dalam batas siswa yang hadir maupun guru yang hadirnya dengan sesuai yang terbatas dari semua jenjang. Demikian informasi yang disampaikan dari Pak Ihsan dari sosial dan budaya dari bidang sosbud. Baik, untuk selanjutnya dari bidang 4 di infrastruktur dan pengembangan wilayah, silakan ada yang diinformasikan terkait pelaksanaan kegiatan di lingkung infrastruktur ataupun ada hasil evaluasi. Silakan, ada Ibu Wanti, Pak Asep. Ya, sedikit Pak, Ya, menginformasikan bahwa agenda untuk lingkup IPW 2 ada 2 agenda. Yang pertama, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra, ada rapat kerja pembahasan KUAP-PAS dengan Komisi 2, dan kami mendampingi Dinas Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya ada acara webinar tentang persetujuan lingkungan dalam perspektif PP nomor 22 tahun 2021. Mungkin itu saja Pak Hendra. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Wanti atas informasinya. Di hari ini ada beberapa kegiatan yang sama juga, pembahasan rapat KUAP-PAS yang dilaksanakan beberapa SKPD bersama dengan Komisi 2, dan dengan catatan yang hadir, karena ini yang bersifatnya hadir langsung, dengan catatan tidak lebih dari 3 orang. Mungkin itu untuk diingatkan juga, karena yang hadirnya tidak lebih dari 3 orang, karena rapat akan dilaksanakan secara tatap muka langsung. Terima kasih informasinya dari bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Untuk selanjutnya, ada informasi yang akan disampaikan, silakan dari bidang penelitian dan pengembangan. Di sini ada Bu Karlin, Nova juga, dan Pak Agus Sarifudin. Wilujeng Pak Agus Sarifudin, Wilujeng Milad, Wilujeng ulang tahun. Mangga, yang dari bidang Litbang, ada yang mau diinformasikan, silakan. Dari bidang Litbang, ada yang disampaikan? Cekap, Pak. Baik. Terima kasih kepada rekan-rekan pejabat pengawas di lingkungan Bapeda Kabupaten Garut yang sudah menginformasikan. Untuk selanjutnya, sesuai dengan arahan pimpinan, setiap harinya untuk mengevaluasi dan menginformasikan setiap bidangnya masing-masing. Untuk apa? Berfungsi untuk kita sebagai pelaksana dan juga sebagai rekan kerjanya masing-masing di setiap bidangnya untuk mengetahui kegiatan apa yang akan dilaksanakan di bidang. Dan nanti silakan bagi Bapak Ibu yang pelaksana, pejabat pelaksananya, stafnya masing-masing di setiap bidang untuk berkoordinasi dengan atasannya langsung. Apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dibantu untuk melaksanakan kegiatan yang ada setiap bidangnya. Dan itu menjadi informasi bagi kita semua juga untuk dapat diketahui oleh kita sebagai aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan Bapeda Kabupaten Garut. Jangan sampai kita pegawai Bapedanya sendiri tidak mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh Bapeda dan apa yang telah dikerjakan oleh Bapeda. Nah, makanya kenapa barusan sudah diinformasikan oleh setiap kasubidnya di setiap bidang, itu menjadi bahan buat kita untuk menginformasikan dan informasi juga bagi kita untuk selanjutnya kita berkoordinasi dengan atasannya langsung, karena kita juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan setiap kegiatan setiap harinya dan melaporkan di sore harinya. Jadi itu sebagai catatannya. Baik, terima kasih kepada rekan pejabat pengawas di lingkungan Bapeda Kabupaten Garut. Untuk itu mungkin informasi dan evaluasi selama 1 minggu ini dan ke depan telah kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita melaksanakan berdoa bersama, mudah-mudahan
mengawali aktivitas pada hari ini. Untuk mengawali aktivitas pada hari ini, baik itu yang melaksanakan dinas luar, yang mau monitoring, maupun yang melaksanakan tugas di rumah atau di kantor. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pasti mudah-mudahan dan semoga dan pasti apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah dan ladang amal ibadah buat kita nanti. Untuk itu, dan tidak lupa juga bagi rekan-rekan kita yang masih terbaring sakit, semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin, dan juga bagi rekan-rekan kita yang belum bisa melaksanakan kegiatan apel pagi atau sorenya, mudah-mudahan kita ingatkan kembali dan diinformasikan. Semoga yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Pelaksanaan apel pagi virtual di lingkungan Bapeda Kabupaten Garut, Senin 16 Agustus 2021 telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara yang telah menghadiri dan mengikuti pelaksanaan apel pagi virtual ini. Untuk selanjutnya silakan untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Silakan untuk selanjutnya sebagai bukti evidence untuk dinyalakan. Baik, masih ada yang belum menyalakan, Ibu Aun dan beberapa yang lainnya. Oke, baik. Saya hitung 1, 2, 3. Diulangi lagi. Tahan dulu sebentar. 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar. Jangan dulu keluar Bapak Ibu. Yang lainnya mohon bantuannya juga. Baik, sekali lagi. 1, 2. Sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Bapeda Kabupaten Garut. Mudah-mudahan aktivitas pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.